dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, bersyukur atas kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kita diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan namanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri, arahkanlah hatimu kepada Allah, bernyanyilah dan bermazmurlah bagi namanya. Setiap hari aku hendak memuji Tuhan dan hendak memuliakan namanya untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaannya yang agung dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib akan kunyanyikan dan kebesarannya hendak kuceritakan. Jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyi dari NNBT 19. Allah besar, agung namanya. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Amin. Sebagai nats yang membimbing kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Silakan jemaat duduk. Kita masuk pada pengakuan dosa. Jemaat yang kekasih Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan kasih setianya menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal masing-masing kami dan Engkau tahu segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup dan kerja setiap saat. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku di hatiku, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kita menyanyi ujilah aku Tuhan. Marilah di hadapan Tuhan Allah, kita tunduk sujud dalam doa dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Dengan hati yang merendah, mata yang tertutup, tapi hati kami terangkat, memuji Engkau Tuhan, karena siapakah kami di hadapan-Mu yang melakukan dosa dan kesalahan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ubahlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami alat atau media untuk boleh menyampaikan setiap firman, tetapi juga pengakuan atas kesalahan dan dosa kami. Dalam kehidupan kami sebagai istri, suami, anak-anak, dalam persekutuan jemaat, kami sadar bahwa dosa seringkali datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap pengakuan kami, karena Engkau Allah kami yang hidup, yang mendengar setiap pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan, dengarkanlah permohonan kami. Amin. Inilah berita anugerah Allah. Setiap orang menyesali dosanya, Allah akan memulihkannya. Firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
atas kehendak-Nya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Syukur kepada Allah. Amin. Kita menyanyi ajaib anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari hal besar yang besar. Anugerah yang sempurna bagiku, yang menutupi senap celahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan diri, tepatnya tanggal 19 Juli 2020, di pertengahan sedang memasuki proses belajar mengajar bagi anak-anak kami. Maka Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati kami di hari Minggu yang kudus ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas hamba-Mu ini. Untuk setiap firman yang akan kami dengar, kami berdoa dalam nama Yesus. Bukalah hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman, karena kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ini kami bermohon kepadamu Bapa, persiapkan hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bunyi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa,
ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita menyanyi Allah adalah kasih dan sumber kasih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memilih dan menetapkan setiap orang percaya untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Panggilan ini pasti dijawab dalam iman yang sungguh kepada Dia, Allah yang hidup. Dengan mengimani Allah sebagai yang memanggil dan memilih setiap orang untuk melakukan kehendak-Nya, maka mereka yang dipanggil harus menjawab panggilan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benteng di Minahasa kita mengenal disebut dengan Benteng Moraya, yang menjadi destinasi wisata di sekarang ini. Benteng itu adalah menjadi tempat pertahanan dalam peperangan orang-orang Minahasa, tempat bertahan dari serangan-serangan musuh. Lalu di Israel juga kita mengenal tentang Masada atau benteng terkenal dalam sejarah Israel. Masada adalah sebuah benteng yang luas di tepi barat Laut Mati. Benteng ini adalah milik Romawi yang ditaklukkan oleh kaum Selot. Kaum Selot membunuh siapa saja yang ada dalam benteng. Meskipun pihak Romawi berusaha mengambil balik bentengnya, tetapi sajak Masada kokoh dalam genggaman Selot. Benteng ini diperluas dan diperkuat oleh Herodes Agung selama pemerintahannya pada tahun 37 sampai 34 sebelum Masehi. Lalu kemudian benteng ini dipakai untuk menampung kerabatnya secara aman pada waktu ia tidak di tempat. Dan benteng ini direbut oleh para pemberontak Yahudi dalam permulaan peperangan melawan Roma kurang lebih tahun 66 Masehi. Saudara, ada satu catatan yang menarik dari benteng ini. Menurut Yosefus, benteng ini cukup luas untuk menanam hasil bumi di dalamnya. Benteng ini cukup untuk menutup kebutuhan para pengungsi yang ada di sana. Dan oleh karena itu, kecuali benteng Masada ini, kecuali 7 orang perempuan melakukan bunuh diri. Mereka bunuh diri setelah suatu serangan yang ganas yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dalam Mazmur 46, di sana disajikan dalam bentuk nyanyian oleh Bani Korah dengan lagu alamat, dan bahasa Ibrani mengatakan Alamowi, artinya para penyanyi atau perempuan. Karena itu dalam Mazmur 46 kita melihat secara keseluruhan menggambarkan
keyakinan Bani Korah pada kuasa Allah yang besar dan setiap saat memberi mereka perlindungan serta kekuatan untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Keyakinan Bani Korah ini dituangkan dalam bentuk mazmur dan nyanyian dengan tujuan agar keyakinan kepada kuasa Allah yang besar ini tidak berhenti pada kehidupan mereka saja, melainkan juga menjadi keyakinan semua orang Israel. Dan karena itu ada catatan-catatan penting yang boleh kita lihat di dalam Mazmur 46 ini. Bahwa ternyata ada pernyataan percaya atas kekuatan Allah yang sesungguhnya disampaikan lewat nyanyian, lewat pujian. Tujuannya adalah mengagungkan Allah. Kenapa mereka bertujuan mengagungkan Allah? Karena mereka percaya benar bahwa yang memberi kekuatan kepada mereka adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kendati pun kesesakan itu seolah-olah setara dengan berbagai goncangan, termasuk goncangan alam di sekitar itu. Dan oleh karena itu tentu saja dalam kaitan dengan itu maka kita melihat dan menyadari bahwa keagungan Allah itu yang menonjol adalah yang menjadi jaminan keamanan, ketentraman. Karena itu keadaan yang tentram, oleh pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah kota benteng dan tempat kediaman. Kota yang berkubu yang dinyatakan sebagai kota yang teguh. Kota yang memiliki keindahan dan kesejukan yang disukakan aliran-aliran air sungai. Dan kota itu tidak ada di dunia ini. Karena cuma Allah yang memiliki itu. Kota itu tidak ada di dunia. Tetapi pemazmur menggambarkan betapa hebatnya kota itu. Dia mampu melawan badai, dia mampu melawan aliran-aliran sungai yang keras. Dia mampu melawan goncangan-goncangan. Dan karena itu gambaran kekuatan, kedahsyatan kekuatan Allah betul-betul dapat mengalahkan kuasa dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan karena itu tentu saja kalau kita melihat Allah kota benteng, Allah tempat perlindungan, maka tentu saja dari akhir dari berita ini pemazmur ingin menuangkan ya isi hati. Di sana ada kewibawaan Allah. Di masa itu cuma ada Allah yang sangat kuat, Allah yang sangat tangguh, Allah yang sangat hebat, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Sebab menurut mereka, kalau dalam gambaran baca dikatakan bahwa sesungguhnya sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelora. Saudara, saya mau aplikasikan ini bahwa beberapa hari terakhir ini banjir bandang di Masamba, Luwuk Utara, Sulawesi Selatan. Ya, 32 orang sampai dengan 2 hari yang lalu dikabarkan meninggal. Kurang lebih 14.000 yang mengungsi. Bahkan disusul dengan banjir di kota Sorong, Papua Barat. 3 orang meninggal. Ini mau dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya sekalipun ribut dan berbuih airnya, ini menggambarkan tentang air bah, tentang banjir, tentang bencana yang sangat luar biasa. Dan ada orang yang tidak mampu bertahan ketika banjir menghempas mereka. Mereka tidak mampu bertahan, akhirnya mereka tewas. Kalau bilang gunung bergoyang tidak gampang, saudara. Ada lagu rohani Klik nomor 19 mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Satu kekuatan yang sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita
Tentang Allah itu pun digambarkan juga dengan sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang maha dahsyat. Jadi lebih daripada gempa, lebih daripada gunung-gunung yang bergoncang, termasuk goncangan alam sekalipun. Tetapi bukti perlindungan Tuhan benar-benar memberikan jaminan pemeliharaan, pemeliharaan oleh Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Di sini juga disampaikan bahwa sesungguhnya bahwa di dalam Allah adalah dalam kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, artinya bahwa di akhir-akhir ini politik sedang memanas. Ya, dengan pemilihan-pemilihan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bahwa kita melihat di provinsi yang dilaksanakan pemilihan termasuk di Sulawesi Utara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, para calon-calon, pemilihan wakil wali kota dan wakil wali kota, pemilihan bupati dan wakil bupati di beberapa kabupaten kota. Tentu saja digambarkan oleh pemazmur bahwa bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Artinya segala tantangan secara politik dalam kehidupan umat, maka Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tantangan-tantangan itu mampu dan dapat dilalui hanya karena satu, bahwa kekuatan Allah sanggup menghalau setiap tantangan-tantangan yang dihadapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Allah menggambarkan kota benteng, tempat perlindungan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mampu menghadapi pergumulan ini, maka Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk membuka mata. Pergi dan pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung. Itulah Tuhan dalam pekerjaannya. Itulah Tuhan yang sanggup menghalau politik yang memanas. Itulah Tuhan yang sanggup menghalau banjir. Itulah Tuhan yang sanggup menghalau peperangan. Benteng pertahanan di masa itu adalah sangat kuat. Siapa tidak mengenal? Tetapi toh suatu saat hancur. Karena kekuatan itu cuma ada pada Allah. Tidak ada benteng yang sangat kuat kecuali benteng Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu tentu saja kita menyadari bahwa pemazmur ingin menuangkan isi hati dan kewibawaan Allah yang menjadi bagian dari nyanyian yang dikumandangkan di hadapan umat Israel, dengan tujuan agar umat bertobat, agar umat menyadari bahwa sesungguhnya mereka harus menyembah kepada Allah, Allah yang maha tinggi, Allah yang dimuliakan, Allah dari semua bangsa. Dan oleh karena itu Allah adalah Tuhan semesta alam. Karena itu digambarkan sebagai kota benteng. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu tentu saja di masa-masa yang masih sulit, ya, di masa-masa yang masih sulit ini, bahwa sesungguhnya kita melihat dengan jelas bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya kita percaya bahwa Allah adalah kota benteng. Di masa pandemi ini, adaptasi kebiasaan baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru ini mau menginsyafkan kepada kita bahwa sesungguhnya marilah kita saling bergotong royong sebagai modal untuk menghadapi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Artinya kita bergotong royong sambil memerangi penyakit ini, tetapi juga kita bergotong royong untuk mau mengatakan setiap penderitaan, setiap sakit penyakit akan diubahkan oleh Allah, akan dipulihkan oleh Allah, karena Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan ini,
bahwa soal COVID-19 bukan cuma dialami oleh Indonesia, bukan cuma dialami oleh negara kita, tetapi dunia mengalami. Lalu pertanyaan kita, karena Allah adalah kota benteng, kapan itu akan dipulihkan? Kapan Tuhan pemulihan ekonomi akan terjadi? Kapan orang-orang di PHK-kan bisa dipekerjakan lagi? Karena menuju adaptasi kebiasaan baru berarti dihidupkan kembali di semua sisi, di semua lini kehidupan ini. Ekonomi, sosial, kebudayaan, walaupun adaptasi kebiasaan baru ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Bedanya apa? Social distancing, harus cuci tangan setiap saat, pakai masker, tanpa ada sentuhan. Itu sangat berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Tetapi dengan harapan kita akan memutuskan COVID-19 atau virus corona ini. Karena itu mari kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang kudus. Sebab kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, karena Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi dosa kita, bagi kesalahan kita. Itu berarti kita yakin kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu tentu saja kita sedang berempati dengan saudara-saudara kita yang mengalami banjir, baik itu di Masambalu Utara maupun di kota Sorong, Papua Barat. Belum selesai persoalan pandemi COVID-19. Sekarang kita melihat, menyaksikan lewat televisi di beberapa daerah terjadi bencana banjir. Padahal Mazmur 46 telah katakan bahwa sesungguhnya bahwa kota Allah kediamannya amat tinggi, disukakan orang dengan aliran-aliran sebuah sungai. Tapi kalau sungai meluap, kalau ada orang yang tidak mampu bertahan, maka mereka akan digiring oleh air bah yang sangat besar. Mereka tidak bisa selamat. Dan karena itu ada satu kekuatan, ada satu penghiburan yang boleh kita rasakan ketika Allah turut bekerja di semua pergumulan hidup ini. Gereja juga sedang berdoa, semua kita sedang berdoa karena kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan hanya ada di dalam Allah, dalam Yesus Kristus yang adalah kota benteng, kubu pertahanan yang sangat kuat yang tak dapat digoyahkan oleh siapapun. Oleh karena itu tentu saja kita memiliki harapan bahwa Tuhan sungguh bekerja. Tanggal 21 Juli 2020 adalah perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemim Sentrum yang ke-343. Tentu saja kita memiliki harapan bahwa di perayaan ini, sekalipun gereja kita cuma bisa sedikit yang bisa masuk di tempat ini, tetapi kita percaya Allah adalah gunung batu, benteng, tempat pertahanan yang sangat kokoh dan kuat. Tidak ada yang melebihi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Kita terus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, memberi kita semangat dan kekuatan untuk perjalanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberi persembahan. Sementara itu, jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur atas berkat pemberian Tuhan. Firman-Nya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sambil itu kita menyanyi ku beroleh berkat. Walau serat beban, ada damai
Mari kita masuk pada doa umum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Kota Benteng tempat perlindungan dan kekuatan, kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan ingatkan bagi kami tentang firman-Mu, bahwa nyanyian Bani Korah, para perempuan atau gadis adalah satu ungkapan hati mereka memohon perlindungan Tuhan, dan disadarkan kepada orang-orang Israel bahwa betapa pentingnya mereka kembali menyembah Yesus Kristus, menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dan maha baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kiranya juga kehidupan Jemaat Gemim Sentrum Manado, bahwa di saat adaptasi kebiasaan baru telah memulai peribadatan, diawali dengan jam 6 pagi, jam 9, jam 3 sore, dan jam 6 sore setiap hari Minggu. Kami yakin Tuhan menggerakkan jemaat untuk boleh datang di tempat ini, sekalipun tempat ini terbatas dengan mengingat protokol pemerintah. Kami yakin Tuhan beserta dengan kami, memberkati, melindungi, menyertai. Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu untuk datang beribadah. Berbulan-bulan lamanya kami harus tinggal di rumah, beribadah bersama keluarga. Dan karena itu kami bersyukur Tuhan, bahwa kami diberi kesempatan lagi untuk datang beribadah, walaupun memang masih ada yang harus tinggal di rumah sesuai dengan protap pemerintah. Bagi lansia yang masih boleh tinggal di rumah, bagi anak-anak, bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan, Tuhan tolong kiranya agar dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan semua yang dilakukan di gereja ini dalam persiapan sebelum ibadah dilaksanakan penyemprotan, sesudah ibadah dilaksanakan penyemprotan, tetapi juga masih ada hal-hal persyaratan yang kami lalui memasuki ruang ibadah ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau berkati kiranya semua yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memberi kekuatan dan semangat untuk menjalani semua kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kiranya juga perjalanan negara dan bangsa kami. Di dalamnya ada gereja Tuhan, Gereja Masinjili Minahasa. Tuhan kuduskan dan berkati kiranya agar semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, Bapak Pendeta Hein Arina. Berkati perangkat pelayanan di Badan Pekerja Majelis Sinode. Berkati Badan Pekerja Majelis Wilayah di wilayah Gereja Masinjili Minahasa, bahkan di luar daerah, di luar negeri. Berkati juga Badan Pekerja Majelis Jemaat di daerah-daerah, bahkan di Kota Manado, bahkan di Gemim Sentrum Manado ini. Berkati pelayan khusus Penatua dan Samas. Berkati semua yang terlibat, semua anggota jemaat. Kami yakin Tuhan tak pernah meninggalkan mereka untuk terus bekerja mengambil bagian dalam kerja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kiranya juga semua yang sudah kami kerjakan, tapi juga kami telah memberi persembahan sebagai bentuk syukur dan pujian kami kepadamu. Diberkati kiranya Bapa. Kau berkati pemilihan di Sulawesi Utara ini. Kami percaya Tuhan mengenal setiap kami. Ada calon gubernur dan wakil gubernur. Kami juga berdoa untuk gubernur kami Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe, dan Penatua Bapak Stephen Kando. Tuhan berkati kiranya mereka dalam kepemimpinannya, dalam tugas kerja dan perjuangan. Kami yakin tak ada mustahil
ketika Tuhan turut bekerja di semua lini pelayanan gereja. Juga mereka terlibat dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Kau berkati kiranya juga Tuhan untuk wali kota kami, Bapak Penatua Veki Lumentut, Bapak Mor Bastian. Engkau berkati kiranya seluruh perangkat masyarakat, perangkat kota, kepala-kepala dinas, sampai di kecamatan, di kelurahan, sampai di lingkungan. Tuhan tolong kiranya untuk selalu ada dalam perjalanan hidup yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk badan kerjasama antar umat beragama. Tuhan berkati kiranya kami boleh berdiri tegak dalam perbedaan agama dan golongan agama. Tetapi kami satu dalam nama Tuhan ketika Allah turut bekerja di semua perbedaan kami, tapi nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini kami mohon kepadamu. Mulai hari Minggu ini bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini ada dalam berkat Tuhan. Anugerahkanlah kami sukacita dan damai sejahtera hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri. Kita menyanyi Tuhan pasti sanggup, dan kita masuk pada pengutusan dan berkat. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat kekasih Tuhan, perubahan tantangan serta berbagai situasi yang bergolak secara tak terkendali akan dengan mudah menghancurkan sendi kekuatan dan rasa aman kita. Semoga kita menemukan ketenangan batin yang membuat kita tetap tinggal tenang dalam situasi saat ini. Tuhan pencipta semesta akan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Ia ada dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan karena itu kita tidak perlu takut menghadapi berbagai perubahan, tantangan hidup. Kuasanya memadai untuk segala situasi dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Semoga Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pemberian Roh Kudus-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya.